Hai Bunda Gemoy, saat ini anak kesayangan Bunda lagi di umur 3-10 bulan. Dan Bunda jadi khawatir karena saat ini ia lagi suka banget gigit-gigit barang yang ada di sekitarnya. Pasti ya Bun, karena memang itu sudah jadi setiap fasenya anak yang sedang berada di umur segitu, karena sedang memang masuk dalam fase titing atau tumbuhnya gigi. Maka dari itu, mari yuk kita kenalan dengan mainan ajaib bernama Teether ini. Teether adalah mainan khusus yang aman untuk digigit oleh bayi. Mainan ini dapat membantu anak Bunda dalam aktivitasnya yang sedang suka menggigit-gigit barang karena biasanya terbuat dari bahan kenyal dan memiliki tekstur yang aman untuk mulut bayi. Mainan ini berfungsi untuk meredakan ketidaknyamanan gusi bayi saat mereka sedang tumbuh gigi. Bagian gigitannya pada mainan ini dapat membantu mengurangi rasa gatal dan nyeri pada gusi, serta memberikan stimulasi pada mulut mereka. Mainan ini juga bisa menjadi media untuk melatih motorik oral bayi dan koordinasi antara tangan dan mulut si kecil. Teether biasanya diberikan kepada bayi saat mereka mulai menunjukkan tanda-tanda mulai tumbuh gigi. Tetapi, waktu tumbuh giginya anak berbeda-beda kan Bun, antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, American Academy of Pediatrics pada tahun 2016 merilis penelitian bahwa kebanyakan bayi mulai tumbuh gigi sekitar usia 6 bulan. Di sisi lain, beberapa bayi mungkin tidak memerlukan mainan gigitan atau teething sama sekali. Sementara yang lainnya mungkin mulai tertarik untuk menggigit benda di sekitarnya mulai usia 3 bulan. Pada zaman sekarang ini, sudah sangat banyak berbagai macam mainan yang tersedia dan diperuntukkan untuk melatih gigi dan gusi si kecil. Mulai dari bentuk, warna, bahan, dan fiturnya, semua berbeda. Ada yang berbentuk teether pisang, bola, dan bahkan dikalungkan. Semua tinggal menyesuaikan saja dengan kebutuhan serta koceknya Bunda. Maka dari itu, berikut kami berikan macam-macam teether secara garis besarnya untuk Bunda, agar Bunda tidak bingung memilih mainan yang terbaik untuk si Dede. Mainan teething berbahan silikon saat ini cukup populer loh Bun, karena aman, tahan lama, dan mudah dibersihkan. Mainan ini biasanya memiliki tekstur yang menyerupai lidah atau bentuk piramida untuk membantu meredakan rasa gatal pada gusi bayi. Namun, tetap harus diwaspadai ya Bun. Sebisa mungkin pilih yang terbuat dari bahan yang 100% silikon food grade dan bebas BPA, PVC, atau ftalat. Salah satu mainan teething berbahan silikon yang bisa Gemoy rekomendasikan untuk anaknya Bunda adalah Teether Silikon Strawberry yang bisa Bunda pesan melalui link di deskripsi video ini. Mainan ini sangat menyerupai lidah si kecilnya Bunda, sehingga sangat nyaman ketika ia gigit dan dapat menggaruk gusi-gusinya yang gatal. Selain itu, mainan ini juga mudah dibersihkan dengan memasukkannya ke freezer atau sekedar dicuci dengan air keran. Bahannya lembut dan pegangannya kuat, jadi tidak akan patah. Selain itu juga tidak ada part-part kecil yang dapat masuk atau tertelan ke dalam tenggorokan si kecil. Teether kayu salah satu pilihan mainan gigitan bayi yang berbahan dasar alami, ramah lingkungan, dan pastinya aman untuk bayi Bunda. Tapi harus cermat ya Bun, pilih teether kayu yang terbuat dari kayu keras yang tidak beracun, seperti maple atau beechwood. Serta pastikan kayunya tersebut halus dan tidak memiliki serpihan yang dapat melukai mulut anak Bunda. Sesuai namanya, teether air berisi air bersih yang telah dimasak lalu dibekukan untuk memberikan sensasi dingin yang menenangkan pada gusi bayi. Sebelum membeli, usahakan untuk selalu pilih yang terbuat dari bahan yang tahan lama dan bebas bisphenol A atau BPA. Warna-warninya mainan ini sangat mengundang untuk si kecil mainkan ya Bun. Tapi sayangnya, setelah sekian lama, ini bisa saja jadi pecah atau isi airnya jadi luber.
Hal tersebut mungkin bisa dimaklumi ya bun, mengingat bahannya yang biasanya terbuat dari silika gel. Jika bunda tertarik untuk mencobanya, bunda juga bisa memesan titer air atau water fillet ini melalui link di deskripsi video ini. Titer jaring ini biasanya terbuat dari bahan seperti kain kasa atau nilon yang aman untuk digigit bayi. Biasanya juga jaringnya ini dimasukkan seperti manik-manik yang tentunya terkunci berkat ikatan nilonnya ya bun. Jadi manik-maniknya ini tidak akan keluar dari jaring dan malah tertelan ke tenggorokannya si dede bayi. Guna mainan ini dapat membantu bayi belajar mengunyah dan menelan. Selain itu, jaringnya juga bisa diikat ke sebuah dot. Jadi si kecil selain bisa mengenyot dotnya, ia juga bisa menggantinya ke bagian jaring atau benang jika ia bosan atau merasa gatal gusinya dan ingin menggigit sesuatu. Seperti namanya, titer kalung atau titing necklace ini adalah mainan gigitan yang dapat dikalungkan pada leher bayi sehingga mudah dijangkau. Mainan titing ini biasanya terbuat dari silikon atau kayu pada bagian manik-maniknya. Secara garis besar, model ini sama seperti dengan model jaring. Hal yang membedakan hanya benangnya ini sudah dikunci rapat sehingga menjadi seperti kalung. Sedangkan yang model jaring, ia masih belum terikat dan bisa dikreasikan sesuai hati bunda dan menyesuaikan kebutuhan si kecil. Pastikan juga sebelum membeli bahwasannya bagian kalung atau manik-maniknya ini tidak mengandung bahan berbahaya seperti BPA atau kobalt. Titer bukanlah mainan yang sekali dibelikan, lalu segala masalah bunda terhadap anak yang suka menggigit barang tiba-tiba jadi selesai semua ya bun. Sama seperti barang-barang lainnya, mainan ini juga butuh dibersihkan, apapun bentuk, jenis, dan modelnya. Tapi tidak hanya cukup dibersihkan saja ya bun, ada beberapa hal juga yang harus bunda perhatikan untuk mainan ini dan tentunya cara membersihkannya pun juga ada caranya. 1. Mencuci dengan sabun dan air. Pertama-tama, bunda cuci dahulu titernya dengan sabun dan air hangat setelah digunakan. Lalu gunakan sabun cuci piring yang lembut dan bebas pewangi. Biasanya dengan merek khusus yang diperuntukkan untuk perlengkapan bayi. Setelah itu, gosok dengan sikat lembut untuk membersihkan semua kotoran dan bakteri. Terakhir, bilas dengan air bersih dan keringkan dengan handuk. 2. Mensterilkan dengan air panas. Sterilkan mainan secara teratur ya bun, baik sebelum atau sesudah dipakai dengan air panas atau mesin sterilisasi. Untuk mensterilkannya dengan air panas, cukup rebus titer di dalam air selama 5 menit ya bun. Sementara untuk mensterilkan titer dengan mesin sterilisasi, mohon untuk mengikuti petunjuk penggunaan mesin sterilisasi. Nah, secara garis besar seperti itu ya bun. Sedangkan untuk masing-masing model, biasanya mereka berbeda cara membersihkannya di setiap model dan jenisnya. Tetapi biasanya juga dicantumkan kok cara membersihkannya di kolom deskripsi produk sebelum kita membeli. Setiap barang memang harus rutin dibersihkan ya bun. Sekedar perabot di rumah kita saja kita bersihkan, apalagi mainan titer yang akan masuk ke dalam mulut anak kita. Nah, maka dari itu, selalu bersihkan titer sebelum dan sesudah digunakan ya bun. Menjaga titer tetap bersih dan steril dapat membantu mencegah pertumbuhan bakteri dan kuman yang dapat menyebabkan penyakit pada si kecil. Pasalnya, tidak semua titer bisa disimpan seenaknya di mana saja. Mungkin jika titer kayu atau silikon aman-aman saja ya bun mau dikumpulkan bersama mainan lainnya saat disimpan. Namun bagaimana ceritanya kalau itu adalah titer air? Wah, jadi repot harus ngepel lantai ya bun karena banyak air yang berceceran. Maka dari itu, berikut tips dalam menyimpan titer dari gemoy agar ia awet dan tentunya tidak menambah drama lagi ya bun di rumah. Tempat yang bersih dan kering, tidak selalu harus lemari khusus yang cukup besar untuk menampung segala mainannya si kecil ya bunda. Toples kecil atau sekedar tas kecil yang memiliki resleting juga cukup kok bun, selama memang cukup untuk menampung titernya. Yang terpenting, setelah dicuci dan disterilkan titernya, pastikan bunda telah mengelap mainannya sampai kering ya, agar nanti tempat mainannya tersebut tidak jadi basah karena bekas air cucian titer.
Sinar matahari memang bagus untuk anak ya bun, terutama untuk sinar matahari yang ada pada jam 8 sampai 10 pagi untuk mereka berjemur dan mendapatkan asupan vitamin D pada tubuh si kecil. Namun, sinar matahari yang ada setelah jam 10 pagi berpotensi merusak kulit. Bukan hanya untuk si kecil saja, tapi juga kita. Kulit manusia saja bisa dirusak oleh sinar matahari langsung, apalagi mainan titer. Maka dari itu, sebisa mungkin untuk menyimpan titer di dalam rumah yang jauh dari potensi pancaran sinar matahari langsung. Tempat yang lembab atau basah berpotensi untuk menumbuhkan jamur pada dinding dan tidak terkecuali pada mainan titer. Membayangkannya saja sangat bikin khawatir ya bun kalau si kecil saat bermain titer dan memasukkan mulutnya ke dalam mainan yang terdapat jamur di sana. Jangan sampai ya bun kejadian seperti itu terjadi dengan anak kita. Maka dari itu, kita sebagai orang tua juga harus disiplin untuk menyimpan mainan-mainannya pada tempat yang bersih. Tips tambahan yang harus diketahui. 1. Periksa secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan. Titer yang rusak atau aus dapat berbahaya bagi si kecil ya bun. Bagian kecil dari titer, entah jenis apapun itu, bisa jadi ada yang rusak dan terlepas lalu tertelan oleh anak, yang nantinya dapat menyebabkan tersedak atau bahkan mati lemas. Selain itu, titer yang aus juga dapat memiliki permukaan yang kasar yang dapat melukai mulut bayi. Di sisi lain, titer yang rusak atau aus mungkin juga sudah tidak efektif dalam membantu si kecil mengatasi rasa gatal pada gusinya. Untuk cara mengecek titer secara komprehensif, Bunda bisa mulai memeriksa mainannya secara visual dahulu untuk melihat apakah ada kerusakan di mainannya, seperti retakan, lubang, atau potongan yang hilang. Setelah itu, gosok dengan jari Bunda untuk merasakan apakah ada permukaan yang kasar dan berpotensi melukai mulut si kecil. Untuk titer silikon dan jaring, tarik dengan kuat untuk memastikan tidak ada bagian yang longgar. Serta, cobalah untuk mencium bau dari mainannya untuk memastikan tidak ada bau yang tidak sedap. 2. Buang jika sudah rusak. Kalau sekiranya titer yang ada di rumah Bunda sudah rusak, jangan disayang-sayang ya bun, langsung dibuang saja mengingat memang sudah tidak efektif dan berpotensi mengotori rumah juga. Maka dari itu, jangan ragu untuk membuangnya ke tong sampah. 3. Ganti setiap 3-4 bulan sekali jika diperlukan. Ini hanya jika diperlukan saja ya bun. Syukur-syukur kalau Bunda punya titer kayu misalkan, yang awet bahkan bisa dioper lagi kepada orang tua lain yang membutuhkan. Tetapi jika memang sudah rusak, jangan ragu untuk mengganti titernya ya. Ada baiknya setiap 3-4 bulan sekali sampai si kecil nanti tidak terlalu banyak menggigit barang lagi. 4. Jangan biarkan bayi tidur dengan titer. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi ketika kita membiarkan si kecil tidur bersama mainan titing. Di antaranya, risiko tersedak, risiko terhambatnya perkembangan gigi, risiko infeksi, serta risiko terjerat. Bayi yang tidur dengan titer memiliki potensi tersedak jika titer tersebut terlepas dari mulut mereka ya bun. Hal ini dapat menyebabkan bayi kesulitan bernapas bahkan hingga kematian. Di kesempatan lain, jika titer tertinggal di mulutnya saat tidur, titer bisa berpotensi menekan gigi bayi yang dapat menyebabkan gigi tumbuh tidak teratur. Serta titer yang tidak dibersihkan dan terbawa hingga tidur dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan kuman. Bakteri dan kuman ini dapat menyebabkan infeksi pada mulut si kecil ya bun. Terakhir, bayi yang tidur dengan titer berisiko terjerat oleh tali titer, baik yang berbentuk jaring maupun kalung. Hal ini dapat menyebabkan si kecil terluka bahkan berujung kematian. Ringkasan, pilih titer yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan bayi. Pastikan titer terbuat dari bahan yang aman dan bebas BPA, PVC, dan ftalat. Pilih titer dengan tekstur yang berbeda untuk membantu meredakan rasa gatal pada gusi bayi. Bersihkan titer secara teratur dengan sabun dan air hangat. Awasi bayi saat menggunakan titer. Penting, hindari titer yang mudah pecah, memiliki bagian kecil yang dapat dilepas, atau terbuat dari bahan yang beracun.
Semoga video ini dapat mengedukasi Bunda ya untuk mengatasi si kecil yang sedang suka menggigit-gigit. Salam gemoy.